Sebelum kesini Pak, kerjanya apa Pak di Indonesia? Kerja saya serabutan mas. Temenan udah keluarga ya, nikah umur? Saya nikah umur berapa? 23 tahun. 23 guys, nikah umur 23. 23. Sampai LKMD gak? LKMT apa itu mas? Lamaran Kerry mateng dhisik. Enggak lah. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Orang saya, anak saya umur, berarti udah nikah berapa tahun sekarang saya? Tuh 10, 12 tahun. Halo, WhatsApp guys, ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subos itu. Oke guys, di video kali ini saya akan melanjutkan yang nanti aku tidak ke Korea ya. Ini kali ini aku akan gerbek di asrama tempat kerjaku yang pertama. Di situ masih ada temanku satu penerbangan, ada 2 orang, tapi sekarang yang masih di rumah itu ada 1 orang, yang satunya main. Seperti apa cerita dari temanku ini? Ikuti terus videonya ya. Yuk, cus. Oke guys, jadi kali ini perjalanan kita akan ditemani skuter kesayanganku ini, skuter Harry yang udah pernah tak review di video sebelumnya, yang udah saya beli setahun yang lalu ini ya, lebih malah hampir 2 tahun kayak salah. Oh ya, yang baru gabung, salam kenal. Yang udah biasa gabung, terima kasih masih tetap menonton channel ini ya. Jadi ini skuter sebenarnya dulu mau tak pakai buat kerja, tapi karena saya pindah di tempat kerja yang lain, akhirnya di sini dipakai temanku sebelumnya. Tapi nggak tahu kenapa ya, malah dia sekarang udah beli mobil, jadi skuternya nggak dipakai. Ini saya sama temanku tak ajak coba. Ayo mas, lapo kira engko nak mulai nak kono le make gini Pak Udin. Terang helm. Sendal mesti gak asli wi. Lho, nak asli gonku lo 4 tahun dulu. Iki to 4 tahun iki lho ngerti-ngerti entek ngisore, gak apa sih. Iki ngisore Melu perang Badar biyen ya. Hapus meneh. Tenanan. Jadi di kawasan ini tuh kawasan perumahan ya, pemukimannya di Korea, pemukimannya seperti ini. Jadi ada rumah-rumah, ini rumah lama, itu rumah, terus kontrakan, di sana ada apartemen. Jadi kawasan apartemennya ini misah sama kawasan industri ya. Itu ada anjing yang gonggong-gonggong terus. Minggu ini wah ya. Nah, ini juga, ini kalau ini nggak galak ini. Yes, jadi kawasan industrinya ada di depan sana, itu di depan sana itu kawasan industri semua, yang di sebelah sininya ini kawasan perumahan. Pokoknya tempat bermukim lah. Kita tunggu lampu merahnya dulu, nunggunya dari sini karena kita tidak pakai helm. Di situ ada CCTV guys. Di depan situ lampu merah CCTV, saya nunggunya di sini aja. Kayak nyari kerja dari pintu ke pintu itu, orang luar negeri tapi tidak tahu orang mana itu. Kayaknya sih wajahnya sangar-sangar. Ini guys, di sini guys. Pabrikku dulu ini di sini pertama guys. 3 tahun aku nih gini. Tak teleponnya sih Pak Udin. Sama aku neng ngarepan iki gak salah jemput bahaya loh. Yo ngarep soil lah, soil juicy guisa menida. Iya, betul.
Oke guys, akhirnya sampai guys ini di depan gerbangnya. Ini dulu berkat pabrik ini loh, maksudnya saya bisa sampai di Korea. Kalau nggak ada pabrik ini, saya nggak sampai Korea kemungkinan, belum tentu. Ya tetap harus kita ucapkan rasa terima kasih ya guys ya. Ini di sini kalau hujan ini, maksudnya banyunya ini medun banter banget loh. Ya wes lah, langsung saja kita tunggu temanku jemput ya. Kenapa kok mesti dijemput? Karena di sini ada security-nya, bahaya security-nya. Sampai lemumen pak. Wah, Lu kayak ketemu gering lo. akibat apa ki? Gak ketemu nak nanti kayak modal kayak gering sama lo. Mas pirang dina wis rupa. Iya tenan. Iki tambah lemu kan. Apa gara-gara rambut dipotong apa ya? Iya pak. Kayak rambutnya sampean dawa, jadi ketok gering. Terus kita masuk guys. Ini. Oh, satpamnya Pak Eki loh. Nyusu. Neko. Ah! Kau pinim. Amo ko si Poyo, peko payo. Yo punya. Iya. Ibu paling. Ini satpamnya guys, satpamnya harus kenal aku guys. Ana wong kerja apa, Pak? Wis libur kabeh ya. Makan kok kemis. Suwe banget hari ini aku lho ya. Sampean dhewean berarti? Setannya gak mengganggu sampean? Yo wis CS kan. Assalamualaikum. Nanti kayaknya apa Mas apa? Darmaji. Nih kamar mandinya guys. Kamar mandi ini kene sing tak seneng iki lek misal awake dhewe adus. Awake dhewe adus ki iso ndelok kae lho, wong nok Dean Sogel kae wong kantor Dean Sogel kan bangunane dhuwur ya guys ya. Iku iso didelok kok kono, dadi wong kantor ndelok awake dhewe. Terus kopi. Ngopi lah, Pak. Kopi apa? Gak ngopi ora dadi ora. Kopi ya. Saiki resik tapi Mbak ya. Bersih kok apa ki wis sebulan ora di Ora dipel. Ki gak ono sing manggon kene selain berdua. Selain berdua gak ono ya. Guys iki dhisik kamarku pertama sing ono setane iki kene iki. Aku mbis waji dhisik ning kene ono setane. Oke guys, jadi saat ini saya sudah sama Pak Udin ini. Pak Udin. Kalau sekarang lagi di Korea, berarti Korea Udin. Korea Udin. Ya, kalau di rumah Namanya Rumah Udin. Indone Udin. Kudu Rumah Udin. Bukan. Kalau Udin yang suka ngopi. Kopi Udin. Kopi Udin. Enggak guys ini. Jadi ini Pak Udin ini temenku yang dulu satu penerbangan. Maksudnya berangkat bareng bertiga gitu. Terus kesan yang pertama tak kenal dari Pak Udin itu dulu di Preliman itu dia itu aneh loh. Itu bajunya bersih terus di sini dikasih apa namanya tisu. Tapi saya nggak tahu kalau itu temanku satu pabrik berarti. Aku nggak tahu, maaf tak ngerti kayak kok aneh men. Gulune diweki tisu. Kalau saya nggak suka yang kotor-kotor sih Mas ya. Kan kotoran ini apa? Ini kan apa sih namanya? Keringet ah. Jare wong Cirebon mun ini getinge. Getinge pada nempel ning kerah kok. Iya ya regetan Karena orang peduli penampilan. Bodo amat penampilan. Sementing dia kerah aja sampai nempel. Ada sampai apa? Kerah aja ketempelan geting gue kak. Jadi satu-satunya tenan serius. Udah kalau perliban baju gue tunggunya semono orang gawe dobelan gitu. Anak maning bah. Enggak tahu nih malah temanku sama pabrik aku ngeliatku dari Swaji, cek tak nomor cek. Tapi sing lebih heran kita, toh dengan teh. Iya. Maksudnya apa iya ke batur kita sepabrik. Ngapa? Bocah rambutnya berintik gue aja, berarti Ya. kerul-kerulan cilik ya. Iya, bener. Ngapa iya kie?
Kita sempat malah lu heran kita Wong buat ireng ngono ya ya ora. Iki wong Papua, wong Flores ngono itu sampean. Iya gak? Jadi gini guys, di video ini kan lanjutan yang kemarin gitu. Saya mau bincang-bincang, maksudnya seandainya ini Pak Udin nggak ke Korea sini, kira-kira di rumah itu ngapain? Dulu sampean sebelum ke sini Pak kerjanya apa Pak? Di Indonesia? Kerja saya serabutan mas. Serabutan. Iya, iya. Kadang bawa ini apa? Bawa mobil, kadang mobil bak itu, mobil yang ya kadang SS, kadang yang ya itulah. Pokoknya taman tentu lah. Pokoknya yang bisa di apa? Bisa menghasilkan ya saya kerjain gitu. Berarti nggak punya kerjaan tetap di serabutan ya? Nggak punya. Kadang yang masalah bareng nggak pernah masalah Pak? Sering. Kadang ya kuli apa ya buru tani kadang. Tapi itu sih jarang sih kalau di tempat saya kan musiman itu. Iya kayak musim panen, musim tandur mungkin Pak. Sampai nggak pernah merantau ke Jakarta atau di Nggak pernah saya. Kalau mau ke Jakarta gagal terus. di Cirebon toh berarti. Untuk saya. Sampean kan udah keluarga ya, nikah umur Saya nikah umur berapa? 23 tahun. 23 guys, nikah umur 23. 23. Sampean LKMD gak? LKMD apa itu mas? Lamaran Kerry menteng dhisik. Enggak lah. Enggak lah. Enggak ya. Enggak. Orang saya anak saya umur berarti udah nikah berapa tahun sekarang saya? Tuh 12 tahun sudah. Anak saya baru umur sekarang anak saya umur 5 tahun. Masalah umur 23 nikah ki cowok ki rodok jarang loh Mas. Mungkin jodoh sih mas ya. Nggak tahu juga sih. Kakak pacaran teman itu pacar dari SMA apa ya? Saya pacar dari saya kelas 3 SMA. Pacar saya kelas 3 SMP. Zaman berarti nganu macari apa? Bocil. Ya enggak lah. Ya enggak lah. Bocil zaman macari loh. Orang waktu dulu apa? Pedofil kan? SMP kelas 1 aja udah pada pacaran. Oh, iya kan? Zaman gak pedofil gak? Enggak lah. Oh, Tapi 5 tahun saya 5 tahun kok. 5 bedanya karo istrinya zaman berarti piro? Kelas telu. Ya cuma 3 tahun sih. Hitung tahun ya wajar lah. Wajar. Mas kue yo. Malah itu kan recommended itu. Yang penting istrinya jangan lebih tua yo. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih, kan lebih mantap. Jadi kalau misal kita mau nikah udah ada calon itu lebih baik jangan ditunda, ngomong ya Pak yo. Rezeki udah ada yang ngatur ya. Karena masa-masa maksudnya masa-masa pas awal-awal nikah kan otomatis sampai ekonomi kan yo sempet pusing lah, gak mungkin enggak lah. Bisa sampai ke Korea biasanya ki ada sebuah rasa yang mendorong itu koyok rasa sakit hati. Koyok aku kan yo no rasa sakit hati guru-guru nih. Mau Indonesia ini tok konsumsi wis itu maju, aku udah maju. Saya kesini bukan karena ekonomi mas, Terus pengen menghasilkan penghasilan dari Korea. Istri, ngono ya. Oh besar banget. Jadi sampean di sini ini guru-guru pengen ganti cycle motornya anu. Gak, ya kan? Aku sele, sampean pengen ganti cycle motor apa ya sampean? Lali motor. Motor saya kan Karisma mas. Nah, Karisma. Karena saya tahun berapa? Itu 2003 ya. Kalau motor saya sekelnya itu ngebul gitu ya. Aduh, pengen ganti nih ya. Mana pengen ganti second mahal. Pengen ganti second mahal. Mana? Jadi ada yang itu apa? Ada yang nawarin saudara saya. Mau ke ini apa? Awalnya saya mau berangkat ke Malaysia. Ini Malaysia berarti pertama nih. Dan ke Malaysia. Tapi saya ini apa ngobrol-ngobrol saya sama ini ipar saya. Itu udah belajar aja di Korea, lebih enak di Korea katanya.
Oh, oke. Lalu ke Korea saya belajar Belajar di LPK. terus sampai di sini Korea Udin. Ujian sekali ya. Soalnya ujian sekali apa berapa? Ujian sekali saya. 2 tahun saya belajar Korea itu. Tahun pertama kan nggak ada ini. Ya bareng aku lah 2015 lah, 2016 ya ada ujian ya kan. Apa tahun pertama itu kan diundur. Tapi saya nggak berhenti belajar terus. Kata guru saya bilang gini, Din, nggak ada ruginya belajar itu, walaupun sekarang ujian diundur, tapi kedepannya pasti ada. Jangan patah semangat. Oh iya Pak ya. Udah saya belajar terus, belajar terus, sekolah cari uang, orang saya. Oh berarti sampean nyambi sik kerja kuwi. Iya, kerjanya sih kerja Kerja apa Pak? Serabutan. Serabutan apa aja. Terus modal Rene sampean modalnya iki kondi. Modalnya nggak banyak sih. Saya kan punya ini apa? Punya tanah saya jual. Soalnya berarti ada sawah? Bukan sawah, Pekarangan. Pekarangan. Guys, hotel pekarangan di budal Korea. Saya apa punya itu apa? Saya beli 15, jual saya 30. Modal itu, modal ini Korea. Saiki wis ya alhamdulillah wis balik ya Pak ya. Ya lebih dari balik. Maksudnya yo udah bisa kebeli pekarangannya meneh ya kan. Terus Iya. bikin rumah juga udah Sudah. pastinya udah jadi. Kemarin malah bikinnya duluan aku tapi rampungnya dhisik sampean. Orang saya rumahnya rumah sederhana Mas. Rumah Sederhana ini Baik. ya. padu wajah kudanan bari kanginan baik. Ya enggak lah, rumahnya bagus guys, maksudnya merendah. Senengannya wong yang merendah nih. Nih misal gak tau kira-kira dadi apa Pak sama? Lamun orang nenek. Ya. Kalau Kira-kira. kalau itu nggak tahu juga sih Mas. Mana Ya, orang- orang nasib orang juga nggak tahu, masa depan orang nggak tahu. Misal gak kesini kemungkinan besar Pak Felengku iso sampe dadi dukun loh. Mesti sampean kan maksudnya dalam kondisi serabutan iki langkah dewean ngono. Mesti melu Ujang Bustomi iso ya. Isi tanggane sih sampean sih. Mungkin ya tak ajari ki carane kayak ngene iki. Anak maning Pak. Aku. Terus sampean Pak, lah misal mulai Indonesia rencana iki engkon tahun depan kan entek to sampean kari piro ya bareng aku rek 9 wulan muncul lah yo. 10 bulan ndak ada. Sampean kan otomatis pulang. Terus punya rencana enggak? Rencana apa maksudnya? Yo rencana maksudnya omah ki meh ngopo? Bikin opo wis ono usaha? Oh, langka Mas. Orang dua rencana. Sik urung ono usaha berarti. Orang dua rencana. Saya nggak mau punya rencana Mas. Hidup saya nggak. Masuk ganti angan-angan. Hidup saya Mas dari apa ya? Dari bujangan lah. Heeh. Dari yang belum nikah sampai sekarang nggak pernah punya rencana mau apa nggak pernah. Ganti angan-angan misal mulai misal meh jadi juragan-juragan Brambang apa penebas ngono kan kadang kan ono. Saya nggak punya rencana, hidup saya nggak punya rencana. Berarti anggar sampean jalani ae. Jalan itu siapa karepe pangeran bae. Jangan tak seneng ya gitu. Apa karepe? Kalau saya Korea aja saya nggak punya rencana angan-angan, biasa saja. Tapi saiki kan jadi mantu kesayangan mertua. Loh. Ya Iya lah, kebanggaan lah. Mertua sampean yo bangga nih mantu sampean tetep lah. ya semua mantu juga kebanggaan mertua Mas. Enggak loh, kadang ada mantu yang di sia-sia itu juga ada loh Pak. Ya Saya pernah dengar itu di FTV ya, sudah sebelah kalau ngomong mantu di sia-sia itu ada. ya itu kan dalam sinetron. Dalam dunia nyata ya ono. Dunia nyata mungkin ya Ada sama Pak. Iya. setiap orang kan mungkin punya pendapat masing-masing, beda pendapat, mungkin dalam beda pendapat, tapi kan pada intinya mereka itu sayang sama
mantu. Iya, karena Mertua. peduli Pak ya. Mantu juga sayang mertua. Masalahnya terkadang lek misal awake dhewe ora kaya aku yo misal tangi awan ngono iki lek misal gak diobrak-obrak bapake yo gak diomehi yo tangiku awan terus ya. Bener gak? Ya itu sih kurang ajar. Gak maksudnya jadi gak duwe semangat loh Pak, gak duwe semangat kanggo berubah loh. Kadang kan wong ngono lho Pak, bener gak? Iya kan? Ya juga sih. Jadi lah ono mertua sing misal mertuamu kok galak apa piye iku mbambil hikmahe kudune lek misal awakmu. Ya kalau misalnya ada mertua galak apa sering ngomel-ngomel, ya tahu diri lah. Iya, kadang Kenapa bisa mertua kayak gitu? enggak, kadang kan emang isek melu mertua kan ngono lho Pak. Ini sering terjadi maksudnya. Mertuamu kayak apa? Nah, kamu harus introspeksi. Aku belum nikah nggak? Kamu harus introspeksi lah. Gak, aku belum nikah loh Pak. Aku belum nikah, guys. Aku udah punya calon. Menurut aku yo calon kayak gitu lah. Aku juga enggak ikut mertua. Maksudnya kalau bisa kan dari kecil juga udah istrine awake dhewe kan ya wis ibaratnya di rumah wong tuane. Lek misal oleh kan dijak melu awake dhewe. Ya Pak, misah ya. Nek iso ki awake dhewe gak menjadi beban wong tua, baik itu mertua ataupun orang tua kita sendiri, karena dari kecil digedein juga udah termasuk sebuah itu pengorbanan. Gini Mas, coba pikir. Siapa Menurut kira? gini Mas, Ki ngomong dhuwur guys, ngomong abot ya kita mana ya. soalnya Masnya bahas itu sih Mas rumah tangga. Iya, awan yo belajar lho Pak, maksudnya kan bakal rumah tangga kabeh wong. Gini Mas, mertua semua orang ya ini, nggak semua orang, Mayoritas. mertua semua orang itu anaknya yang kita kawin, yang kita nikahin, dari kecil dirawat, semua kebutuhannya dipenuhin. Mertua semua orang itu sayang sama anaknya itu. Terus lihat apa mantunya kayak gitu, misalnya males-malesan, Nggak kerja sih Sam. nggak kerja, ngeluarnya banyak juga, paling ya sebel juga liatnya. Pasti dalam hati mertua kita itu, mertua orang itu berpikiran, loh ini beneran sayang apa enggak sih sama anak saya kan? Pasti berpikiran seperti itu. Gak ono action dia. Iya, makanya dia itu, mereka itu sering ngomel-ngomel apa-apa, sering ya mungkin tidak cocok atau gimana. Itu karena mertua kita itu sayang sama istri kita. Iya bener. Mosok yo anake wis dibahagiakno ket cilik ibarate. Mosok Iya. dijak urip kosone karo awake dhewe ya ra. Bukan masalah rekosonya, tapi ada itikat Yo maksudnya apa ya? anu Pak, ikhtiar untuk membahagiakan lah ya Pak ya. Iya, pasti kamu juga kalau ada di masa-masa mertua seperti yang dialami itu, pasti berpikiran kalau nggak sanggup seperti itu membahagiakan anak saya, mendingan saya ambil lagi, itu kan? Jadi makanya aku ora nikah sih. Yo mergo aku ndelok kuwi guys. Lek misalnya kamu kok wis siap nikah, maksudnya wis ono calone, nikah gak apa-apa, sing penting ono action. Kok gak terus berdiam diri nang omah. Gak ngene kuwi. Guys. Jadi Pak Udin lah misal isi nang omah yo kemungkinan yo gak ngerti yo kayak iso mbahagiano anake bojone, tapi juga kena juga mungkin wae yo iso mbahagiano dengan jalan yang lain Pak ya. Ngambil pesugihan dengan contohnya. Kalau bicara nanti di rumah, saya nggak punya planning sih, dari awal juga saya nggak dari. Jadi buat teman-teman yang punya saran ini, jangan ditiru. oh jangan ditiru. Jangan ditiru seperti itu, jangan ditiru. Tapi enggak loh Pak, kadang Maksudnya saya itu ya dari awal sampai dari bujangan lah ya, dari belum nikah Nggak pernah sampai desain. sekarang pun
Saya nggak punya planning ke depan harus apa, harus ngapain. Yes, Enggak. yes. Yang penting saat ini lakukanlah yang terbaik. Saat ini lakukanlah terbaik. Esok terserah nanti. Saya berpikiran saya seperti ini. Dari dulu ya. Contohnya sampai nikah juga. Lakukanlah hari ini sebaik-baik mungkin. Untuk hasil lah ya. Soal besok itu terserah. Urusannya sing gawe urip. Iya Pak. Bener guys. Sebuah pelajaran Makanya yang kita dapat dari podcast internasional iki ya. Soalnya ada di luar ya. Ya internasional loh, iya. Iki podcast 1 2 3 4 close the door lewat. Kayak internasional podcastnya lah mau enak Indonesia atau untuk kamar di produser sing diundang sopo. Gak bisa undang Pak Udin ya. Iya. Makanya gue ikuti terus podcast ini guys. Terakhiran mungkin penutupnya saya tak tanya buat Pak Udin, buat yang ngotot banget pengen kesini, sampai kan ada yang apa lewat jalur visa turis, ada yang bikin visa APEC yang bayar sampai ratusan juta istilahnya. Sedangkan di sini kan belum tentu kita dapat kerjaan yang kita harapkan, terus kerja juga dalam keadaan was-was swasta. Ini kira-kira pendapatnya sampean gimana? Kalau saran saya seperti ini Mas. Rokok semua sih Pak. Siap. Kalau saran saya seperti ini Mas. Korea itu jangan berpikiran Korea itu segalanya. Jangan pernah. Karena Korea di sini, kita kerja di Korea itu ada batasnya, ada waktunya, ada masanya. Jangan pernah berpikiran Korea adalah segalanya. Kalau kita berpikiran Korea itu adalah segalanya, cuma di Korea. Nanti kalau di rumah tidak bisa berkembang. Korea itu dijadikanlah sebagai alternatif saja, jangan lebih. Alternatif aja. Corona yang golek modal nih. Ya, kalau yang mau mencari pengalaman ya sebatas pengalaman. Kalau yang cari modal ya cari modal. Kalau berpikiran misalnya Korea ini adalah segalanya, Korea itu kok kayak nggak ini aja apa, nggak ingat tanah kita loh, tanah surga. Iya. Jadi lah misal saya ini kesini juga alternatif, tetap aja saya suka di Indonesia Mas. kehidupan ini keras ya. Ya wes pokoknya aku ya misal kok nekat banget sampai sini juga yang penting konsekuensinya ya harus siap dengan kondisi yang tidak sesuai yang kita bayangkan ngono ya Pak ya. Lama di sini cari uang sebanyak-banyaknya di sini juga nanti suatu saat kita akan pulang ke negara kita. Nah, kalau berpikiran di sini segalanya, nanti di rumah di negara kita tidak bisa mengembangkan hasil dari sini. Ujung-ujungnya ya kesini lagi karena di negara kita tidak bisa berkembang. Janganlah di sini sebagai alternatif saja. Tidak apa-apa Pak ya. Tapi asing pengen swasta kene ngono iki Pak, maksud sampai nulis sampai APEC ratusan juta. Ya itu pribadi mereka masing-masing lah, bagi yang misalnya swasta itu. Ya kalau gitu janganlah. Kalau bisa ya resmi ya. Kok sampai ratusan juta begitu. Kalau punya ratusan juta mesti dikembangin saja di rumah. Buka-buka. Iya, ratusan juta itu buat kawin aja udah. Lebihnya banyak, udah seneng. Menguripku seneng kok. Ya enggak, ratusan juta lah misal tinggal kawin. Terus bariku kan butuh biaya hidup, otomatis sebentar loh Pak, rumah tangga. Yang bener ya tinggal modal loh sih Pak. Paling gue iso modal loh 1 juta loh. Modal apa? Kok sampai ratusan juta gitu ya? Yang disenengi loh daripada misal ratusan juta, nggak tahu nih nyampe sini baru berapa bulan, gak ngerti rezekinya wong ketangkap gitu. Ya itu ada teman saya yang sampai ratusan juta itu lewat PT katanya. Tapi isek kerja.
Iya sekarang sih kerja, sekarang ya swasta sekarang. Oh berarti no laut tapi mana? Apek. Laut, ada yang laut, ada yang ke sini. Ya nggak apa-apa sih, yang penting yuk ojo terlalu indah bayang ngomong mah. Biar ndak kecewa banget ya Pak yo. Jadi tahun besok positif mulai Pak. Kalau misal dapat tambahan, tambahan Enggak, dicupuk. enggak. Sayang kok Pak, tuh pengen Rena akeh banget. Ya biarkan kesempatan untuk orang lain lah. Jangan ini gue suka seneng ya Pak. Saya dicukup-cukupin aja mas lah. Kalau masalah uang pasti nggak ada cukupnya. Iya bener, emang cukup. Tetap kurang ya Pak ya. Kenapa saya bilang Korea bukan, jangan dipikir Korea segalanya. Kalau yang lagi pending yang belum bisa ke sini, ya di rumah kita cari aktivitas lain lah yang Aktivitas yang positif lebih lah ya. yang positif yang bisa menghasilkan. Ya syukur-syukur kalau lebih sukses di rumah ya nggak usah Gak ke ngerti ya, sini. sopo ngerti pending mergo rezekimu ki no Indonesia ya kan. Iya. Bisa nyoba-nyoba buka bengkel apa, buka apa warung-warung apa toko, tapi jangan pakai linggis ya ya. Iya. Lek pakai linggis malah mlebu sel aja. Bisa nyoba itu loh maksudnya. Yuk sambil usaha saiki usaha apa bisnis online kan banyak loh Pak. Yuk. Iya, Online. salah satunya itu. Bisa nyoba-nyoba itu juga. Apa jadi reseller MS Glow itu yang Juragan 99 sama tahu tuh? Iya. Iya. Meledak itu kan resellernya juga tidak butuh modal banyak itu. Kosmetiknya juga laris sampai Korea. Di sini teman-teman juga ada yang nyambi jadi reseller itu juga. Pokoknya intinya gue nggak usah panjang-panjang, ntar kalau terlalu panjang malah yang nonton ngantuk. Ini juga udah kehabisan materi sebenarnya yo. Saya itu iya yo sebenarnya nak mau podcast gini juga ngomongnya nggak pinter, terus nggak bisa buat tanya-tanya, itu masih belajar ya wes ngono ae. Pokoknya kalau ada salah-salah kata mohon untuk dimaafkan, kita juga hanya apa manusia biasa ya Pak ya. Iya. Sampean Superman jare. Superman. Naruto. Ya wes lah ya, pokoknya dimaafkan aja ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Kalau mau tanya-tanya apa atau mau dibikinin video apa, silahkan komentar aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk kalian subscribe channel ini agar terus berkembang. Jika kalian suka dengan channel ini, video ini, silahkan kalian like dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian, biar semua orang-orang juga bisa terinspirasi sedikit, memberikan motivasi yang bermanfaat untuk orang lain. Itu merupakan sebuah ibadah yo. Iya, salah satunya. Salah satu ibadah, ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir sampai kapanpun. Makanya aku membuat ini Yus. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. Oke. Bin gak salah paham. Iya, kamu harus lah.